Mentari bernyala di sini, di dalam hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ansori di FB4 channelnya anak muda Klaten. Kali ini kita kembali dalam program podcastnya FB4 yang dari program ini mencoba menggali, mempromosikan potensi-potensi maupun pribadi-pribadi yang bisa menjadi inspirasi pemirsa semua. Dan kali ini FB4 dan tim sedang berada di salah satu wilayah Kabupaten Klaten, tepatnya di Kecamatan Tulung. Dan kali ini kita berada di Desa Sedayu. Lah, bagaimana terkait dengan Sedayu? Kita saat ini sudah berada dengan salah satu pemangku wilayah Desa Sedayu. Langsung kita sapa, ada beliau Bapak Sri Kuwarno. Sugeng santen Bapak. Sugeng santen Bapak. Ya, Pak Sri Kuwarno ini adalah Kepala Desa Sedayu Tulung. Periode pertama Pak nggih? Iya, periode pertama. Diberikan gambaran dulu Pak terkait dengan Sedayu, monggo, dari geografisnya atau tipologi masyarakatnya sebelum kita nanti jagungan lebih dalam. Untuk Desa Sedayu itu pada awalnya sebenarnya berasal dari nama Mloko. Oh, sebelum Sedayu namanya Mloko. Ya. Itu dulu. Kemudian sejak Pak Lurah pertama itu asmane Pak Warso, itu dikenal dengan nama Sedayu sampai dengan saat ini. Yang wilayahnya secara geografis itu memanjang, sehingga dipisahkan salah satu desa di Desa Mundu dan berbatasan langsung dengan 4 desa. Ya, di sebelah barat itu ada Mundu, sebelah utara itu ada Kemiri, sebelah timurnya Pomah, dan selatannya itu berbatasan dengan Kayu Mas. Ya. Kalau secara umum masyarakat kami itu adalah petani tegalan, petani ladang kering ya. Petani ladang kering, ladang tak ada hujan seperti itu. Kalau potensi yang ada di Sedayu dari pertanian dulu Pak, itu nopo yang bisa prospek nih kalau nanti untuk bangun desa itu? Oh iya, secara umum dan mayoritas masyarakat kami itu petani singkong. Singkong besar sekali potensi di Desa Sedayu, seperti itu. Kalau terkait singkong ini peran desa yang saat ini sudah dilakukan apa Pak? Ya, kami sebenarnya begitu saya menjadi kepala Desa Sedayu tahun pertama itu menganggarkan untuk kegiatan pengolahan singkong. Pengolahan singkong, tetapi karena waktu itu langsung terkena dampak COVID sehingga harus kita refocusing, akhirnya belum kita kembalikan penganggaran untuk itu. Tetapi sudah kita pikirkan arah pengolahan singkong. Kami sudah mengadakan pelatihan, baik pelatihan berkaitan dengan pengolahan singkong untuk makanan, kemudian makanan tradisional, bahkan sampai pengolahan untuk pembuatan tepung. Kami berusaha untuk mengadakan pelatihan pembuatan tepung tapioka ataupun mokaf. Tapi tadi ya terkendala, sempat terkendala COVID ya. Pangapunten, Pak Kades ini pertama kali naik jadi Kades tahun berapa Pak? Saya tahun 2019. Wah, pas nih nggih. Jadi dimanggake COVID langsung nih. Ya, tahun 2019 kita menganggarkan untuk tahun 2020 itu sudah kita anggarkan lumayan besar, ada 300 juta untuk rumah produksi sebenarnya. Rumah produksi untuk hasil pertanian khususnya singkong. Tetapi begitu bulan Februari Maret kita mendapatkan hadiah COVID sehingga penganggaran harus kita refocusing sampai 2020 itu 2021, 2022, 2023 masih kita ada anggaran untuk penanganan COVID, desa aman COVID, sehingga untuk penganggaran kembali belum kami siapkan. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa kami
mulai untuk penanganan potensi yang sangat besar di Sedayu ini. Jadi salah satu potensi yang pengen dikelola sekaligus diangkat dari Sedayu singkong ya? Ya, salah satunya itu. Kalau gini, terkait singkong itu kan terutama di wilayah Jatinom dan Tulung itu kan memang melimpah gitu. Jatinom, Tulung, Polang itu kan ada enggak keunikan yang ingin diangkat oleh Sedayu terkait singkong? Ya. Keunikannya, oh ini singkong Sedayu gitu, produk Sedayu ini. Sebenarnya secara umum singkong itu hampir-hampir sama, tetapi kami punya singkong yang terakhir ini kami pernah studi ke Karanganyar waktu itu kami membawa bibit singkong itu Jalak Towo. Yang kebiasaan di petani kita penanaman singkong itu dengan panen mulai tanam sampai panen itu 8 sampai 10 bulan. Dengan Jalak Towo kita bisa panen di 6 bulan dengan hasil yang sudah bagus dan maksimal ya, seperti itu. Sehingga kami berusaha untuk memangkas jarak panen yang biasanya itu 1 tahun sekali 8 sampai 10 bulan kita bisa 6 bulan sekali. Artinya 1 tahun 2 kali itu, ya. Artinya lebih maksimal. Kalau luasan lahan untuk ini baru singkong dulu Bang ya. Luasan lahan untuk yang memungkinkan ditanami singkong itu kurang lebih mawon Pak, berapa hektar? Kalau lahan untuk lahan singkong di Sedayu itu sekitar 300-an hektar. 300 lumayan luas juga ya. Dan itu masih memungkinkan dikembangkan masih ketika memungkinkan. Kalau ada ini Pak, itu singkong karena masyarakat tentu walaupun memungkinkan, tapi kan agak sulit ketika seluruh masyarakat harus nanam singkong. Pasti ada jenis-jenis pertanian penyerta. Selain singkong yang memungkinkan bisa dikembangkan atau sudah direncanakan dikembangkan di Sedayu napa? Selain singkong di Sedayu itu juga ada tanaman buah. Salah satunya adalah pepaya. Pepaya di Sedayu itu sangat banyak juga. Hampir semua petani itu petani singkong dan petani pepaya. Rata-rata itu ya. Kalau nggak singkong ya pepaya. Ya, kalau tidak singkong itu pepaya. Kalau yang menyertai Pak, biasanya kalau ya tadi saya sampaikan beberapa masyarakat wilayah sini ya di Jatinom, Tulung, Polan Harjo dan sekitarnya itu kan kalau nggak tani yo ternak gitu kan. Kalau ternak mungkin dari desa juga sudah ada planning terkait dengan pengembangan ternak. Ya, di Sedayu sejak 2021 sudah memulai untuk pelatihan pertanian dan peternakan. Kemudian 2022-2023 kita lanjutkan kegiatan pelatihan tersebut dengan pengadaan pelatihan secara lebih mendalam berkaitan dengan peternakan, khususnya itu peternakan kambing dan domba. Kami membentuk beberapa kelompok-kelompok peternak domba atau kambing yang kita ajarkan bagaimana mengelola ternak dengan baik, mulai dari pakan, pembuatan pakan yang baik seperti apa, kemudian pengelolaannya seperti apa, sampai dengan pelatihan pengelolaan dari kotoran hewan seperti apa. Kalau jumlah peternak kurang lebih pinter Pak? Kalau jumlah peternak sini banyak sekali. Hampir semua warga itu mempunyai ternak. Dan itu kambing? Kambing ataupun sapi. Tapi kami lebih fokus ke kambing saat ini untuk program dari desa. Kalau tadi kelompok ternak nih? Kalau untuk kelompok ternak saat ini kelompok ternak sapi mungkin ada sekitar 6 kelompok ternak. Kalau untuk kambing ini sudah puluhan ada. Tapi yang baru kita biayai dari desa itu baru beberapa saja. Selain kelompok ternak, kami pun dari pemerintah desa juga untuk mengembangkan peternakan kambing itu dari teman-teman penyandang disabilitas. Kami ada program untuk mereka itu juga peternakan kambing. Jadi sudah ada pembiayaan ke teman-teman disabilitas juga. Itu sudah berjalan 4 tahun sejak saya mulai menjabat. Artinya dalam hal ini Pemdes juga
membuka peluang ya, barangkali nanti ada pemirsa atau yang sempat menyaksikan podcast ini, kalau ada yang bergerak di bidang tadi kambing, singkong, pepaya, mungkin nanti welcome Pak ya. Ya siap, kami siap untuk bekerja sama. Ya, siap kerjasama. Itu dari dua bidang, ada pertanian, peternakan. Kalau yang ingin diangkat dari Sedayu mungkin dari sisi lain Pak, pendidikan atau kebudayaan atau apa gitu, kenapa nih? Oh iya, Sedayu itu sebenarnya mempunyai apa ya, banyak sekali kegiatan seni dan budaya yang ada di Sedayu. Dan ini sebenarnya sudah kami berusaha mengangkatnya kembali. Dulu pernah desa Sedayu itu sangat terkenal dengan wayang orang, ketoprak. Ada tokoh-tokoh yang sampai banyak sekarang sekali, masih dikenang. Sampai sekarang masih ada. Tetapi kegiatan-kegiatan ketoprak, kemudian wayang orang itu seakan-akan sudah luntur dimakan beberapa waktu ini ya. Satu itu karena, dua memang untuk ketoprak dan wayang mau pementasan kan budgetingnya cukup lumayan ya. Jadi mungkin salah satu kendala. Saat ini yang masih berjalan itu mungkin campur sari, karawitan, reok, dangdut, seperti itu. Tetapi mulai pada tahun ini, tahun 2023 ini, kami dari pemerintah desa Sedayu berusaha kembali mengangkat seni dan budaya ketoprak yang dulu sempat membuat nama Sedayu itu harum. Dan kami sudah melaksanakan kegiatan itu di tahun 2023 ini bersamaan dengan kegiatan Sedayu Fair yang kemarin dihelat mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus itu. Kami sudah mementaskan salah satu seni ketoprak yang ada di Sedayu. Dengan begitu banyak antusias masyarakat berkaitan dengan ketoprak, ternyata sangat tinggi sekali. Dan itu warga lokal Sedayu Pak nggih? Warga lokal Sedayu. Luar biasa nggih. Ya. Di kapan-kapan kalau ketoke kudu melu itu ketoprak. Wah, cocok, siap. Dengan senang hati. Tadi disampaikan Pak Kades, ada Sedayu Fair. Pemirsa bisa diberikan gambaran Pak, itu event seperti apa, ini tahunan atau baru pertama kali, atau nanti ini menjadi salah satu program ke depan? Oh iya, Sedayu Fair itu untuk Sedayu ini baru tahun yang pertama. Oh berarti pertama kali baru pertama kali diadakan Sedayu. Dan ini kami dari pemerintah Sedayu mempunyai beberapa harapan dengan adanya Sedayu Fair. Yang pertama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat karena dampak COVID. Terutama untuk teman-teman pelaku UMKM yang ada di desa Sedayu. Kemudian yang kedua, untuk mengangkat kembali, melestarikan kembali seni dan budaya yang ada di desa Sedayu, baik itu ketoprak, baik itu jatilan reok, seni hadroh dan lain sebagainya, drama. Kami ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa Sedayu punya seni dan budaya seperti ini. Aneka ragam seni budaya yang ada di Sedayu kami kenalkan kepada masyarakat kembali supaya ini nanti tidak punah. Ini akan tetap lestari. Yang ketiga, momen ini kami berharap menciptakan kreativitas masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Dan yang keempat tentunya dengan adanya Sedayu Fair ini menjadi ajang bertemunya semua warga masyarakat di satu titik di desa Sedayu sehingga menciptakan persatuan dan kesatuan, kegotong royongan antar warga masyarakat. Ya, kemarin sempat ada berapa kelompok nih Pak yang sempat ikut memeriahkan? Oh iya, banyak sekali. Kemarin kami mulai tanggal 27 harinya Minggu itu dengan adanya Jalan Sehat. Jalan Sehat itu kami mengambil tema keanekaragaman seni dan budaya Sedayu. Memang fokusnya ke seni budaya ya. Kami Jalan Sehat dari lapangan desa Sedayu sampai finish di lapangan Sedayu itu mereka menampilkan atraksi-atraksi kreativitas mereka, baik itu tingkat RT, RW ataupun Karang Taruna. Kemudian di hari kedua ada pementasan reok, jatilan. Di hari ketiga ada pementasan seni dan budaya, baik itu hadroh, ada drama dari teman-teman Karang Taruna dari desa, kemudian ada seni tari, kemudian juga ada seni bela diri.
Kalau kelompok seni gitu yang saat ini masih aktif wonten, Mas? Ada banyak sekali. Kadang ya. Mana banyak sekali. Baik itu ada kelompok seni jatilan atau reog. Di Sedayu itu ada 4 kelompok. Wis. Itu Kemudian satu desa nggih, 4 satu kelompok desa. nggih. Ada kelompok hadroh itu ada 3. Nggih. Karawitan juga ada 3 tempat, ada 3 dukuh, ada kemudian untuk karawitannya ada 3, kemudian yang baru ini adalah kelompok atau paguyuban ketoprak, seni ketoprak yang ada di Sedayu. Kami menyebut mereka ada kelompok yang namanya Sido Hayu Budoyo. Sido Hayu Budoyo. Hayu Budoyo. Kapan-kapan saya ikut nih. Kula dadi jaran ya iso masalahnya. Wah, senang hati. Kita akan kolaborasi. Kapan-kapan kalau dikontak Pak, saya sama teman-teman Epifore nanti barangkali ada hal yang memang unik karena saat ini kan ketoprak sudah mulai ini jarang kita saksikan secara live. Betul sekali. Sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa hal yang pengen Pak Kades sampaikan terkait Sedayu, terkait pesan untuk masyarakat lokal atau mungkin atas nama Sedayu yang pengen disampaikan ke masyarakat luas di luar Sedayu, monggo. Iya, terima kasih. Ya, untuk warga Sedayu pada tahun ini kita memulai dengan momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Kita harus selalu melestarikan seni dan budaya yang ada di desa Sedayu dan juga kita lengkapi dengan tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Sedayu Fair 2023 sudah selesai. Insya Allah kita akan jumpa kembali di Sedayu Fair 2024 yang akan datang dengan semangat yang lebih baik dan lebih maju. Harapannya seperti itu. Oh iya, matur suwun. Jadi dari obrolan singkat ini paling tidak ada beberapa yang bisa kita gali dari Sedayu. Yang pertama terkait dengan pertanian, tadi ada singkong, ada pepaya, dan saat ini desa sudah mulai pemrograman, pemihaan bahkan. Dan monggo kalau dari pemirsa sekalian ada yang pegiat di wilayah-wilayah persingkongan, pergantungan atau perpepayaan, nanti bisa berkoordinasi, bekerja sama karena ketersediaan lahannya cukup luas. Artinya nanti keadaan sumber daya alam yang ada di Sedayu dengan kebutuhan industri atau mungkin kebutuhan di luar Sedayu mungkin bisa dikerjasamakan. Yang kedua tadi ada kelompok-kelompok masyarakat, dan saya senang ketemu ketoprak itu Pak, karena banyak ketoprak yang masih ada personelnya tapi tidak aktif karena yaitu budgeting untuk ketoprak memang luar biasa. Ini rasa ngangkat lurai roso gitu ya abot. Nah, ini gotong royong masyarakat. Oh, gotong royong kan gitu. Demikian pemirsa Epifore dimanapun Anda berada, obrolan atau podcast singkat kita dengan Pak Sri Kuatno, Kepala Desa Sedayu Tulung. Semoga ada manfaatnya, inspirasinya. Syukur-syukur dari channel ini nanti juga memberikan kebaikan, keberkahan, inspirasi baik buat Sedayu sendiri maupun masyarakat pemirsa Epifore dimanapun Anda berada. Saya Ansori dan Pak Kepala Desa Pak Sri Kuatno mohon undur diri dan mohon maaf jika ada hal yang kurang. Kita cukupkan podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.